看逃脱一个神的追击，你究竟想用什么办法？舍生而取义者也，二者不可得兼。这样下去不是办法。到了现在，还在想方设法拖延时间，用最直接的方法击败唐三。我要堂堂正正让他彻底臣服。Selamat datang di channel Arvatar Family. Hidup hanya sekali dalam hidup harus berarti. Sebelum mendengar alur cerita dari film Donghua versi novel ini, jangan lupa subscribe ya bro agar tidak ketinggalan alur cerita yang lain di film Donghua yang semakin viral untuk ditonton baik dari kalangan anak-anak sampai dewasa, bahkan bapak-bapaknya juga banyak yang suka nonton, yang pastinya ada contohnya seperti kawan saya juga bapaknya ikut nimbrung nonton. Selamat mendengarkan dan menyimak alur cerita film Donghua versi novel. Episode 253 dimulai dengan Tang San yang mengalami kesulitan dalam melawan Asura God. Asura God adalah musuh terkuat Tang San saat ini, dan ia telah memanipulasi dunia spiritual untuk membuatnya lebih kuat. Tang San mencoba mengalahkan Asura God dengan kekuatannya yang luar biasa, tetapi tetap saja tidak cukup. Saat Tang San dalam kesulitan, tim Tang yang lain datang untuk membantunya. Mereka semua telah berkumpul di arena tempat pertempuran berlangsung. Mereka semua memperlihatkan kekuatan yang luar biasa untuk membantu Tang San melawan Asura God. Namun, Asura God tetap kuat dan sulit dikalahkan. Akhirnya, Tang San dan timnya mengeluarkan serangan terakhir mereka yang berhasil melumpuhkan Asura God. Setelah berhasil mengalahkan Asura God, Tang San mengambil jiwa Asura God dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Dengan kekuatan tambahan dari jiwa Asura God, Tang San menjadi lebih kuat dan berhasil memenangkan pertempuran. Setelah pertempuran selesai, Tang San dan timnya pulang ke sekte Tang. Mereka semua sangat lelah setelah pertempuran yang berat tersebut. Namun, Tang San tidak memiliki waktu untuk beristirahat karena masih ada masalah yang harus dihadapinya. Tang San pergi ke dalam ruangan rahasia sekte Tang dan menemukan sebuah barang yang sangat berharga. Barang tersebut adalah tulang belulang dari Phoenix, makhluk legendaris yang diyakini telah punah selama ribuan tahun. Tang San menyadari bahwa dengan memperoleh tulang belulang Phoenix tersebut, ia bisa mencapai kekuatan yang lebih besar lagi. Namun, untuk memperoleh tulang belulang Phoenix, Tang San harus menghadapi rintangan yang sangat besar. Ia harus menyeberangi lautan api yang mematikan dan menghadapi Phoenix yang sangat kuat. Apakah Tang San akan berhasil memperoleh tulang belulang Phoenix dan mencapai kekuatan yang lebih besar? Dimulai dengan Tang San yang berusaha memahami kekuatan Asura God yang sangat kuat. Setelah melalui pertarungan sengit, Tang San merasa kesulitan dalam melawannya. Asura God telah menguasai kekuatan spiritual dan membuatnya lebih kuat daripada sebelumnya. Tang San kemudian mengingat kembali pelajaran yang dia dapatkan dari kakeknya, Grand Master. Grand Master mengajarkan padanya tentang kekuatan spiritual dan bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Tang San memutuskan untuk menerapkan pelajaran ini untuk mengalahkan Asura God. Tang San kemudian memusatkan kekuatan spiritualnya untuk membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Dia juga menggunakan teknik rahasia yang dia pelajari dari Grand Master untuk melawan Asura God. Pertarungan mereka semakin sengit dan seru. Tang San akhirnya berhasil mengalahkan Asura God setelah melakukan serangan terakhir yang sangat kuat. Asura God terpental jauh dan akhirnya kehilangan kekuatan spiritualnya. Setelah itu, Tang San merasa sangat lega dan bersyukur atas kemenangannya. Dia merasa lebih kuat dan percaya diri setelah menghadapi musuh terkuatnya. Pertarungan Tang San melawan Asura God kemudian menjadi legenda di dunia spiritual. Banyak orang yang terinspirasi oleh keberaniannya dan belajar dari teknik-teknik yang dia gunakan untuk mengalahkan musuhnya. Setelah itu, cerita bisa dimulai dengan Tang San yang memutuskan untuk menantang Asura God dalam pertarungan sengit. Namun, meskipun Tang San memiliki kekuatan yang luar biasa, ia tetap saja kesulitan mengalahkan Asura God. Dalam upaya Tang San untuk mencari cara untuk mengalahkan Asura God, ia berjuang melalui rintangan-rintangan yang sulit dan bahkan terpaksa mengorbankan beberapa teman dan rekan terdekatnya. Namun, dia tidak menyerah dan terus berjuang sampai akhirnya menemukan kelemahan Asura God. Ketika akhirnya Tang San berhasil mengalahkan Asura God, dia tidak hanya merasa bangga atas keberhasilannya, tetapi juga belajar banyak dari perjuangannya.
Dia belajar untuk tidak menyerah ketika dihadapkan pada kesulitan dan untuk terus mencari cara untuk mencapai tujuannya. Fokus pada bagaimana tim Tang membantu Tang San dalam menghadapi kesulitan. Awalnya, Tang San merasa kesulitan dan hampir kehilangan semangatnya. Namun, timnya datang untuk memberikan dukungan dan semangat yang dibutuhkan. Mereka memberikan dukungan moral dan tindakan nyata dalam membantu Tang San mengatasi kesulitan. Ketika tim Tang tiba, mereka melihat bahwa Tang San sedang menghadapi musuh yang sangat kuat. Tim tersebut merasa khawatir, tetapi mereka tetap tegar dan siap membantu Tang San dalam menghadapi musuhnya. Dengan keberanian dan kekuatan tim, mereka berhasil mengalahkan musuh yang kuat dan mengatasi rintangan yang dihadapi Tang San. Di akhir naskah, kita akan melihat bagaimana Tang San merasa bersyukur atas bantuan timnya dan bagaimana mereka bersatu untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi bersama. Kita juga dapat melihat bagaimana kekuatan tim dapat mengatasi segala rintangan dan tantangan yang dihadapi. Sudah ngopi belum bro? Tang San dan timnya telah berjuang mati-matian untuk mengalahkan Asura God, musuh terbesar mereka. Mereka sudah melalui berbagai rintangan dan kesulitan untuk mencapai titik ini, dan sekarang, saatnya untuk memberikan serangan terakhir. Dengan tekad dan semangat yang tinggi, Tang San memimpin serangan itu. Dia berdiri di depan timnya, siap untuk menyerang Asura God. Tang San mempersiapkan serangan terkuatnya, Blue Silver Grace, untuk menyerang musuhnya. Dia memusatkan semua kekuatannya dalam satu pukulan. Sementara itu, tim Tang San, termasuk Xiao Wu, Dai Mubai, dan yang lainnya, berdiri di belakangnya, siap untuk mengikuti langkah Tang San. Mereka telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan sekarang, mereka harus menunjukkan kekuatan tim mereka yang sebenarnya. Ketika Tang San menyerang, Asura God mencoba menghindar, tetapi serangan itu terlalu cepat dan terlalu kuat. Blue Silver Grace merobek ruang dan waktu, dan dengan satu pukulan, berhasil melumpuhkan Asura God. Tim Tang San merayakan kemenangan mereka dengan sukacita dan kelegaan. Mereka telah menyelesaikan misi mereka, dan sekarang, mereka bisa kembali ke rumah dengan selamat. Namun, kemenangan itu tidak datang tanpa harga. Mereka harus melepaskan Xiao Wu, teman dan rekan mereka yang telah meninggal dalam pertempuran. Tang San merasa sedih dan kehilangan, tetapi dia tahu bahwa Xiao Wu akan selalu menjadi bagian dari hatinya. Dalam kesimpulannya, tim Tang San telah menunjukkan kekuatan dan semangat yang tak terbendung dalam menghadapi Asura God. Mereka telah menangani situasi yang paling sulit dengan keberanian dan tekad yang kuat, dan berhasil memenangkan pertempuran itu. Namun, mereka juga telah belajar bahwa kemenangan selalu datang dengan harga, dan pengorbanan harus dilakukan. Itulah harganya menjadi pahlawan yang sejati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian agar akun YouTube Salam Keren bisa berkembang dan cerita yang lebih seru yang pastinya keren bro. Dengan Tang San yang mengambil jiwa Asura God dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Dengan kekuatan baru ini, Tang San menjadi lebih kuat dan lebih tangguh dari sebelumnya. Namun, kekuatan ini datang dengan harga. Tang San mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri, dan jiwa Asura God mulai mengendalikan tubuhnya. Teman-temannya mulai khawatir tentang keadaannya, dan mereka berusaha mencari cara untuk membantu Tang San mengatasi masalahnya. Sementara itu, musuh-musuh Tang San juga mulai muncul. Mereka mengincar kekuatan barunya dan mencoba mengambil alih kendali atasnya. Tang San harus berjuang untuk mempertahankan kekuatannya dan melindungi teman-temannya dari bahaya yang mengancam. Di tengah-tengah pertempuran yang sengit, Tang San akhirnya menemukan cara untuk mengatasi kendala yang dihadapinya. Dia belajar untuk mengendalikan kekuatan Asura God dan menggunakan kekuatan barunya untuk melawan musuh-musuhnya. Kopinya sudah mau habis ya bro, nanti bikin lagi ya bro buat cerita yang lainnya. Akhirnya, Tang San berhasil memenangkan pertempuran dan menyelamatkan teman-temannya dari bahaya yang mengancam. Dia menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa kuat seseorang, tetapi tentang bagaimana seseorang menggunakan kekuatannya untuk membantu orang lain. Dengan demikian, cerita Solo Land Season 2 episode 253 menghadirkan pesan moral yang kuat tentang kekuatan, persahabatan, dan pengorbanan. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like,
subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian agar akun YouTube Salam Keren bisa berkembang dan menyajikan cerita-cerita yang lebih seru yang pastinya keren bro. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagaimana bro dengan alur cerita film Donghua versi novel? Mungkin masih ada kekurangan dan tidak begitu sama dengan film aslinya. Minta bantuan bro agar channel Arvatar Family ini bisa berkembang. Jangan lupa di subscribe bre, like, komen, dan di share agar channel ini bisa membawa satu kebahagiaan untuk semua, serta satu kesuksesan untuk semua. Terima kasih bro yang sudah bantu channel ini.